Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CS TV. Kali ini akan mengundang para guru, perwakilan guru. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana para guru ini menjalani proses pendidikan di tengah pandemi corona. Nah, saya sudah mengundang beberapa guru-guru untuk nanti ada di program ini, ngobrol santai penuh inspirasi bersama para guru. Oke, ini dia guru-guru yang kita undang. Silakan Pak Guru dan Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini kopinya udah kita siapin supaya kita lebih santai. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Pak Angga Wijaya. Pak Angga Wijaya, panggil Pak Angga aja ya. Pak Angga. Angga. Kalau ini dengan Bu Okta. Bu Okta. Okta saja namanya atau? Okta Tiara Dewi. Oke, panggilnya Bu Okta. Oke. Kalau Pak Angga ini ngajar apa? Saya kebetulan mengajar PJOK ataupun pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oh, gitu ya. Kalau Bu Okta sendiri? Saya kebetulan mengajar bahasa Inggris. Oke. Seinggrisnya bahasa dan olahraga ini menarik. Nah, kita di acara CS TV ini memang ada program ngobrol santai penuh inspirasi ya. Kita santai saja dan ini undang Pak Angga dan Bu Okta, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi terutama para guru ya di seluruh Indonesia yang ada. Kita ngobrol santai. Nah, ini kan pandemi corona ya, dan ada perubahan yang cukup besar di dunia pendidikan, terutama pada saat mulai belajar di rumah nih. Mulai pertengahan Maret ya. Iya, tahun Nah, Maret. itu awal-awal menghadapi itu gimana tuh, Bu Okta? Saya dulu ya. Ya. Awal kami menghadapi pandemi corona ini, khususnya di bidang pendidikan, karena kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dari rumah, tuh. Kalau anak-anak dari belajar, kalau kami mengajar. Cukup sulit ya Pak ya, cukup sulit karena kita tidak terbiasa dengan pembelajaran daring. Bisa langsung aja ngajar Iya, interaksi dengan kalau anak-anak. ngajar langsung kan enak ya, nggak paham kita jelasin lagi. Tetapi kalau misalkan dengan online ini, ketika siswa tidak paham, hanya bisa bertanya misalnya lewat telepon, lewat WA atau video call, dan itu tidak maksimal gitu. Terus sebenarnya di situ yang kedua, banyak sekali orang tua yang masih gagap teknologi ya, nggak ngerti apa sih Google Classroom, apa sih Zoom meeting gitu. Ya, Ya menurut saya awal-awal penyesuaian memang gitu ya, beralih dari suasana langsung kemudian menjadi daring yang serba online, dan bukan hanya siswanya, orang tuanya justru Kaget itu ya, kaget ya. Dia kalau Pak Angga sendiri mengalami terutama olahraga nih kan? Terutama olahraga ya. Bisa nggak tuh dari daring tuh? Awalnya cukup kesulitan ya, apalagi kita awalnya itu masuk materi aktivitas air ataupun renang. Nah Berenang. itu renang secara online itu gimana gitu kan? Nah itu berenang online tuh gimana Iya. gitu? Jadi awalnya saya menjelaskan dulu materinya apa, sejarah renang ataupun cara berenang gimana, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung. Lebih mengulas tentang pengetahuan Iya, tentang renang akhirnya. Untuk lebih jelasnya, saya biasanya menaruh link di Google Classroom. Yang klik linknya langsung ada di YouTube tuh ada tahapan-tahapan cara berenang gaya bebas misalkan. Video ada ya, ada materi-materi video yang diberikan. Ya. Jadi siswa bisa lihat di situ. Agar lebih jelas ya. Terus lanjut lagi ada itu mudah juga sih ya. Pola makan sehat. Itu ada babnya. Nah dia bisa membuatnya mandiri di rumahnya masing-masing. Berarti praktik ya, praktik bikin masakan yang sehat dan sebagainya gitu ya. Sehat di Nah itu enak gitu ya. Kalau itu mah nggak susah juga ya. Nggak susah. Kalau tadi ada kesulitan di orang tua, lalu apa yang kalau Bu Okta gimana membuatkan orang tua yang baru juga beradaptasi dengan media sosial dan daring online, apa yang dilakukan ke orang tua? Ya tentunya itu tadi ya, PR kita sebagai guru bukan hanya memberikan penjelasan atau mengedukasi anak, tetapi juga mengedukasi orang tua bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik untuk pembelajaran gitu. Karena yang kita tahu kan anak-anak di sekolah kalau belajar pasti dibimbing banget ya sama kita, nggak ngerti harus kita ajarin, apalagi nih sama orang tuanya, yang orang tuanya aja mungkin di
bagian materi pembelajaran aja dia sudah lupa, ditambah harus belajar lagi nih cara penggunaan gadgetnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak banyak sih orang tua, banyak juga orang tua yang sudah paham, banyak. Paham ada gitu. Sudah selesai nih gitu materinya, karena mungkin dia sudah paham. Tapi kalau yang belum paham itu harusnya waktunya sampai jam 1 sudah selesai, itu bisa molor sampai jam 3 mungkin. Ya, jam 3 kadang sampai malam karena bingung. Sampai berkali-kali telepon ini bagaimana caranya ya. Tapi ya sekali lagi sih kita sebagai guru ya berusaha untuk mengedukasi orang tua, memberikan cara-cara yang mudah lah, menjelaskan sesuatu yang lebih mudah agar orang tua juga bisa mengerti bagaimana sih caranya main Google Classroom, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google yang lain-lain lah masih banyak. Ini ya sebenarnya luar biasa tugas para guru ini di tengah pandemi justru nambah sebenarnya ya. Apalagi masalahnya ditambah mengedukasi guru siswa juga sekaligus orang tua ngajarin dua berarti ya. Double. Pernah juga tuh ada yang jadi dia satu keluarga cuma punya 1 HP atau 2 HP gitu. Dan itu harus tunggu bapaknya pulang kerja gitu kan. Jadi harus sampai malam. Jadi ngerjainnya setelah ayahnya pulang kerja. Luar biasa. Ataupun orang tuanya pulang ya. Itu pun belum tentu langsung bisa sesuai dengan itu. Kan jadi menghambat ya sebenarnya gitu. Tapi mau tidak mau kan kemudian tapi setelah berjalan sebulan semuanya sudah mulai beradaptasi dong ya. Iya. Baik orang tua juga sudah, paling tidak yang nanya tentang teknisnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi harus benar-benar membimbing tuh ya. Orang tuanya gimana caranya, cara masuknya gimana, apalagi kan Google Classroom ada kodenya tuh. Cara masukin kodenya gimana, cara uploadnya gimana gitu. Luar biasa, double tugasnya guru, ngajarin siswa, membimbing juga orang tua yang agak kesulitan di aplikasi-aplikasinya ya. Oke. Setelah berjalan sebulan, 2 bulan, apa ada kebosanan nggak sih atau apa ada kerinduan untuk ajar langsung atau bagaimana, Guru? Tangga gimana? Ya untuk kerinduan sih pasti ya, apalagi kan saya mengajar olahraga, jadi lebih enak sih secara langsung. Langsung iya, kalau olahraga kan memang interaksi langsung ya. Kalau secara virtual agak gimana gitu kan, jadi tidak tersampaikan semuanya. Harus senam ya. Senam online kan. Kalau senam secara langsung bisa saya komandoin kan di depan gitu, yang lain ngikutin. Nah kalau ada salah-salah langsung diperbaiki, kasih tahu. Kalau sendiri virtual gitu kan gimana gitu ya? Mau nggak mau kalau salah ya ditonton saja gitu ya. Memperbaikinya juga butuh proses kan. Setelah nonton. Ini gimana ya? Kalau dari bahasa Inggris gimana? Sebenarnya sih seharusnya tidak begitu sulit ya untuk bahasa Inggris. Karena ini soal bahasa ya. Iya. Kan bahasa itu di mana saja juga anak-anak bisa tetap berbahasa ya. Apalagi sekarang tadi teknologinya sudah canggih, mereka bisa bikin video, mereka bisa bikin rekaman. Dan itu sih yang saya lakukan kepada murid-murid saya. Saya meminta mereka untuk membuat how to cook something ya, kemudian mereka membuatnya dengan video yang bagus lah karena mereka bisa edit, kemudian membuat rekaman. Yang penting ada praktisnya sambil masak-masak itu sambil ngobrol nih caranya bagaimana gitu ya, bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dan itu juga itu ya. Dan itu ternyata membuat confidence mereka bertambah gitu ya. Iya. Kalau di sekolah karena mereka berhadapan dengan kamera aja ya. Iya, tidak dengan gurunya. Kalau sama gurunya mereka udah shock ya. Kayak ngomong salah takutnya disalahin. Kalau itu kayaknya mungkin mereka lebih enak lah, lebih lepas ya, lebih ekspresif. Tapi kelemahannya ketika mereka salah pun saya tidak bisa langsung butuh waktu untuk mengoreksinya ya. Gitu sih. Praktik-praktik gitu kayak nonton film gitu kali bisa nggak itu kalau bahasa Inggris itu? Bisa. Saya pernah sih memberikan tugas itu juga, jadi mereka karena daripada bosen, jadi sih kasih tugas menonton film. Setelah itu ulas filmnya, kemudian di retail ya, retailing. Itu film apa bebas kayak Korea itu kan suka banyak tuh sekarang yang nonton drakor tuh drama Korea gitu. Tentunya kan berbahasa Korea tuh malah. Iya. Gimana? Karena ini bahasa Inggris, jadi saya kasih tugasnya silakan tonton film-film berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris. Genrenya gitu. bebas, mau komedi, action. Yang penting berbahasa Inggris. Nanti retailing itu atau bagaimana? Retailing.
beberapa kelas sih saya minta untuk rekam saja, karena video sudah terlalu banyak. Saya memberikan tugas video itu kayaknya macem-macem, banyak banget. Kemudian ya udahlah, yang retailing ini saya minta mereka untuk rekam yang penting pronunciation-nya benar. Oke. Jadi sebenarnya mulai banyak ini ya, tumbuh kreativitas ya, baik dari anak-anak, dari guru-guru juga barangkali ya. Ternyata kan. Iya sih, kalau saya sendiri saya merasa jadi lebih kreatif ya, banyak tugas-tugas yang lebih kreatif dibanding ketika di sekolah, karena berhadapan langsung. Mungkin kita jelasin, kita tanya, kalau mereka nggak bisa kita langsung kasih banyak bimbingan. Tapi karena ini jauh, maka kita memberikan tugas yang lebih kreatif gitu. Mereka jadi bisa mengeksplor, membuat video, kemudian gurunya juga gimana sih caranya gurunya juga bikin video. Nggak mungkin dong kita ngasih tugas doang, Kitanya nggak bisa gitu. kita nggak bisa, jadi kita juga harus membuat video, Mau nggak mau belajar ya? menjelaskan. Mau belajar ya. Iya gitu. Kembali belajar sebelum mengajar. Betul. Wah, luar biasa dan seru kayaknya pembelajaran. Cuman apa namanya, memang kan anak-anak ini nanti masih di rumah nih, belajarnya masih di rumah ya. Betul, Iya, masih. sampai lupa sih apa, Pak Angga sendiri ngajarnya di sekolah mana? Oh iya, saya mengajar di SMPIT Al-Azhar di Indonesia. Oh, Al-Azhar Jaya Indonesia yang di Cimuning itu bukan? Iya betul. Oh iya. Nah, kalau Bu Okta? Kebetulan kami rekan kerja. Oh, ini satu sekolah. Iya. Oke. Cuma beda angkatan aja ya. Oh gitu. Kalau Mana wajah yang masih angkatan beda. muda yang mana nih? Iya. Oke. Nah, ini kan apa, nanti ini mau menjelang tahun ajaran baru ya. Berarti yang satu Tahun ajaran baru tetap Juli kan? Juli, ya kabarnya masih tetap Juli, tanggal 13 Juli ya masuk. Cuma belum tahu sih, kita Nah, masih. sistemnya rencana nanti gimana? Apakah masuk ke sekolah dengan pembatasan atau tetap belajar dari rumah nantinya? belum tahu ya Pak. Maksudnya kita belum tahu secara jelasnya bagaimana. Kalau kabarnya sih kita tetap masuk, tapi harus mengikuti ini ya, apa, aturan-aturan social distancing. Jadi nanti mungkin ada beberapa sesi ya, masuk Persyaratannya pagi, siang, sesuai persyaratan ini ya, Pak. Iya. Tapi itu kan masih nunggu keputusan nanti ya. Betul. Karena memang terus berkembang ya, kita nggak tahu ya. Nah, ini kan juga bukan hanya murid, saya rasa yang mungkin kangen bermain dengan teman-temannya di sekolah, kangen belajar langsung, tapi juga guru-guru barangkali ada juga lah sisi-sisi pengen ngajar langsung bertemu anak-anak dan lain sebagainya. Nah, tapi kan tentunya tetap semangat meskipun mengajar dari rumah. Ngaruh nggak dengan ini nih, misalnya pengeluaran ngaruh? Kuota misalnya? Pasti Iya. Iya. Sangat boros. Gitu. Tapi dinikmati saja. Nikmati saja. Sangat boros kuota sih, tapi alhamdulillahnya di sekolah kita dapat ini ya, dapat apa? Subsidi kuota. Dari sekolah ada subsidi kuota. Wah, luar biasa sekolah. Itu bisa cukup membantu ya. Sekolah apa? Sekolah Aji. Aji Indonesia. Luar biasa. Nah, ini barangkali untuk pengelola sekolah, manajemen sekolah dimanapun barangkali sangat penting saya rasa untuk memberikan subsidi untuk kuota kepada guru-guru ya, karena guru-guru mau nggak mau ya harus keluar. Mungkin subsidi itu penting juga pasal untuk Aji, dan mudah-mudahan ini di sekolah-sekolah lain juga sama gitu ya. Nah, ini kan supaya inilah bagi teman-teman guru di seluruh Indonesia barangkali mau berbagi semangat lah kepada guru-guru supaya tetap semangat menikmati perjuangan mengajar di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Barangkali silakan mau berbagi, atau sebelum berbagi nih, ada rasa ini nggak sih, was-was nggak sih sebenarnya kalau ini terus berkepanjangan, atau kayak kira-kira ini akan segera selesai nggak sih? Was-was ada ya. Pasti ada. Was-was tuh kayaknya hampir terus menerus ya, karena kalau tetap seperti ini terus, gimana pembelajaran akan berlangsung dengan baik gitu. Karena tetap ada bedanya ya Pak, belajar dari rumah dan belajar di sekolah. Dan was-was juga kalau anak-anak masuk, saya khawatir ada klaster baru mana? Iya. Karena kan tahu sendiri anak-anak itu kalau sudah ketemu udah nggak akan ada social distancing ya, anak-anak.
ada. Iya. Nah itu barangkali apa supaya tetap apa memberi semangat lah. Barangkali ada apa ya kata-kata yang disampaikan kepada para guru, para pendidik atau pengelola pendidikan di seluruh Indonesia tentang tetap semangat menjadi guru, menjadi pendidik di tengah pandemi seperti ini. Silakan Pak Angga. Kalau untuk guru ya di seluruh Indonesia tetap semangat, jangan pernah bosan untuk mendidik anak ya, walaupun tugas kita double, mendidik anak dan juga mendidik orang tua supaya membimbing anaknya melakukan pembelajaran setiap harinya. Lalu jangan hanya memberikan tugas, tapi juga harus membimbing, memberikan materi, lalu menjelaskan, barulah diberi tugas seperti itu. Oke, supaya anak-anak mudah memahami dan terbimbing tetap ya meskipun jarak jauh. Termasuk penting juga itu tadi mendorong orang tua agar juga mau mendampingi anak-anaknya di rumah ya. Oke, dari Walta Bang Gri, dari untuk guru-guru di seluruh Indonesia dan para pengelola pendidikan. Oke. Untuk semua guru di Indonesia, semangat dan jangan loyo, jangan bosan, harus tetap berjuang mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita agar semuanya tetap jaya ya, Indonesia jaya karena semuanya belajar. Oke, luar biasa, salut untuk para guru, terima kasih tetap menjadi pendidik yang baik. Oke, kita sampaikan salam SCTV ke. Terima kasih, kita ketemu lagi di acara ngobrol santai penuh inspirasi di kesempatan yang lain. Jangan lupa di like, di komen, subscribe dan share ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.